Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan yang sehat dan bahagia. Vita Suryati berusia 19 tahun, tinggal bersama orang tuanya di Desa Seriwe, Kecamatan Jorowaru, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tidak banyak informasi tentang latar belakang soal Vita. Namun diketahui dia diurus oleh orang tuanya dengan baik sejak kecil hingga belasan tahun, dan ia lumayan bergantung pada orang tuanya dalam hal pekerjaan rumah. Meskipun ia terbilang gadis yang sudah beranjak dewasa, namun segala pekerjaan rumah orang tuanya yang kerjakan, dan Vita sebagai anak hanya sibuk dengan handphonenya hampir setiap saat. Nah, Vita memiliki seorang kekasih bernama Muhammad Rizal berusia 20 tahun. Dan entah berapa lama keduanya berpacaran, namun yang jelas pada tahun 2022 ketika usia Vita 18 tahun dan Rizal 19 tahun, itu memutuskan untuk menikah. Setelah menikah, Vita ikut bersama Rizal suaminya dan mereka tinggal di rumah orang tua Rizal di Dusun Pondok Komak, Desa Lantan, Kecamatan Batu Kliang Utara, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Rizal yang bekerja sebagai petani di ladang belum memiliki uang yang cukup untuk membeli rumah sendiri atau setidaknya untuk mengontrak rumah. Alhasil pasangan suami istri itu harus tinggal numpang di rumah orang tua Rizal. Di rumah tersebut juga tinggal beberapa orang, diantaranya Vita dan Rizal, ayah Rizal yang tak disebutkan namanya, Ibu Rizal atau mertua Vita yang bernama Inak Sehan berusia 46 tahun, kakak laki-laki Rizal yang bernama Sarman 28 tahun, dan juga Riana adik perempuan Rizal yang masih sekolah. Setiap hari Rizal akan mengikuti ayahnya bekerja di ladang dan terkadang di hutan kemasyarakatan untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka setiap hari. Nah, singkat cerita, setelah menikah, Vita si anak manja yang mager mengerjakan pekerjaan rumah, alhasil sering membuat ia dan Rizal suaminya bertengkar. Dikatakan bahwa sejak menikah dan tinggal bersama suami di rumah sang mertua, Vita tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah tangga. Contohnya yang simpel-simpel kayak nyapu, beberes, dan bahkan menyiapkan kopi untuk sang suami. Katanya selama setahun menikah, Vita jarang sekali menghiraukan tugasnya sebagai seorang istri. Hampir setiap hari aktivitas Vita hanya rebahan dan sibuk dengan handphonenya. Melihat perilaku Vita, Rizal sebagai suami tentu saja menegur istrinya itu untuk lebih rajin lagi dan jangan malas mengerjakan pekerjaan rumah tangga yang menjadi tanggung jawab sang istri. Rizal malu kepada ibunya yang harus mengerjakan pekerjaan rumah sendirian karena sang istri yang kerjaannya hanya rebahan dan main handphone. Dan memang melihat perilaku menantunya itu membuat Inak, ibu mertua Vita, jengkel. Inak pun sempat menegur dan mengarahkan Vita untuk berubah menjadi istri yang melayani suami. Menurut Inak, jika memang sebelum menikah Vita hanya rebahan di rumah main handphone dan semua pekerjaan rumah dikerjakan oleh orang tua Vita, maka sekarang Vita harus belajar untuk lebih mandiri dan meninggalkan sifat pemalasnya. Karena biar bagaimanapun Vita sudah menjadi seorang istri, jadi seharusnya tahu tugas-tugas sebagai istri. Selain tidak mau mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah, Vita juga tidak melayani Rizal sang suami dengan baik. Bahkan ketika Rizal meminta istrinya itu untuk membuatkannya kopi, Vita tidak mau dan hanya sibuk dengan handphone. Hal itu pun kadang membuat Rizal kesal yang tak jarang menimbulkan cekcok di antara keduanya. Bahkan tak hanya Rizal, Inak ibu Rizal atau mertua Vita, serta Sarman kakak Rizal yang juga kakak ipar Vita, lama-kelamaan mulai menjadi kesal dan jengkel melihat kelakuan Vita setiap hari yang menurut mereka Vita ini adalah istri yang pemalas dan tidak mau melayani suami. Mereka juga kesal selalu menyaksikan Rizal dan Vita bertengkar hanya karena hal tersebut. Tak hanya itu, kekesalan mereka juga mulai bertambah saat Vita yang tidak mau mendengarkan ketika dinasehati selalu merajuk dan pulang ke rumah orang tuanya di Desa Seriwe, Kecamatan Jorowaru. Keluarga Rizal, terutama ibu dan kakaknya, menjadi kesal terhadap Vita yang menurut mereka susah untuk dibilangin.
Bukannya berubah menjadi istri yang baik ketika ditegur dan dinasehati, Vita malah akan balik memarahi Rizal dan ujung-ujungnya ia merajuk pulang ke rumah orang tuanya. Inak mertua Vita makin menjadi geram terhadap menantunya itu. Inak juga merasa kasihan kepada Rizal anaknya karena setiap kali Vita merajuk dan keluar dari rumah, Rizal yang akan memohon, membujuk dan menjemput istrinya itu untuk pulang. Sebagai ibu, Inak sedih anaknya diperlakukan seperti itu oleh menantunya. Rizal yang lelah selepas bekerja di ladang seringkali tidak pernah dilayani oleh sang istri. Lagi dan lagi Vita cenderung hanya sibuk dengan ponsel daripada menghiraukan permintaan suaminya, sehingga suami istri itu sering cekcok. Pasangan muda yang belum lama menikah yang seharusnya sedang bahagia-bahagianya malah penuh dengan cekcok dan amarah. Hampir setiap hari suasana rumah tidak bahagia karena rasa kesal hampir semua orang yang ada di rumah itu terhadap Vita. Kemudian bibit kekesalan suami, mertua dan kakak ipar terhadap Vita mulai memuncak ketika suatu hari Vita dan Rizal bertengkar dan Vita pulang ke rumah orang tuanya. Biasanya Vita hanya akan beberapa hari pulang ke rumah orang tuanya lalu kembali lagi ke rumah sang mertua. Tetapi kali ini berbeda. Vita malah menetap di rumah orang tuanya selama 1 bulan lebih. Melihat anaknya yang tak kunjung kembali bersama sang suami, orang tua Vita sebenarnya sudah menasehati putri mereka itu. Orang tuanya juga meminta Vita untuk kembali kepada sang suami, namun Vita menolak. Sebagai orang tua, mereka tentu saja tidak mengusir Vita. Mereka takutnya jika mereka mengusir Vita, Vita tidak akan kembali ke rumah sang mertua, malah keluyuran entah kemana. Jadi orang tua Vita tetap menerima putri mereka itu sambil menasehati Vita untuk menjadi istri yang baik dan berbakti kepada suami. Sementara itu Rizal berkali-kali mengajak istrinya pulang ke rumahnya, tapi Vita malah acuh tak acuh dengan ajakan suaminya itu. Vita lebih nyaman di rumah orang tua kandungnya karena menurutnya di sana ia bisa melakukan apa saja yang ingin dia lakukan tanpa dimarahi oleh sang suami maupun mertuanya. Meskipun demikian, Rizal tidak menyerah. Dengan rasa kesal, Rizal tetap terus mengunjungi rumah mertuanya di desa Seriwe untuk mengajak sang istri pulang. Dan memang usaha Rizal saat itu tidak sia-sia. Vita yang mengira sang suami luluh kepadanya dan tidak akan menekannya lagi untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah, akhirnya memutuskan ingin kembali ke rumah mertuanya di desa Lantan. Namun ternyata pada tanggal 1 Januari tahun 2023 sebelum menjemput sang istri, Rizal yang sudah sangat jengkel kepada istrinya itu malah merencanakan untuk membalas dendam dengan menghilangkan nyawa sang istri yang baru dinikahinya selama kurang lebih 1 tahun. Pikiran Rizal tidak karuan dan ia tidak bisa berpikir dengan jernih. Dia sudah terlalu kesal dengan kelakuan Vita sang istri yang pemalas dan tidak mau melayaninya. Kemudian keesokan harinya yaitu di tanggal 2 Januari, Vita pun pamit kepada orang tuanya dan ikut suaminya untuk pulang ke rumah. Padahal tanpa Vita ketahui bahwa itulah terakhir kalinya dia akan bertemu orang tua kandungnya. Nah, setibanya di rumah tanpa sepengetahuan Vita, Rizal curhat kepada ibu dan kakaknya tentang niat kejinya untuk memberi pelajaran kepada Vita dengan cara yang sangat berlebihan, yaitu menghilangkan nyawanya. Dan bukannya melarang, keluarga Rizal dalam hal ini ibu dan kakak laki-lakinya yang memang selama ini juga sudah sangat kesal dengan kelakuan Vita, malah mendukung penuh rencana Rizal itu. Setibanya di rumah sang mertua, tingkah laku Vita tak kunjung berubah. Kebiasaan buruknya masih tetap dibawa hingga semakin membuat suaminya kesal. Ia masih tetap acuh tak acuh dengan permintaan suaminya. Keesokan harinya yaitu di tanggal 3 Januari tahun 2023 menjadi puncak kemarahan Rizal. Di mana hari itu Rizal pulang dari hutan sekitar pukul 7:30 pagi waktu Indonesia Tengah selepas mengantar ayahnya pergi bekerja di hutan kemasyarakatan. Setibanya di rumah, Rizal meminta istrinya untuk membuatkan secangkir kopi sebagai permintaan terakhirnya untuk mengetes sang istri apakah sifatnya sudah berubah atau belum. Dan nyatanya Vita sama sekali tidak berubah. Lagi dan lagi Vita tidak menghiraukan permintaan suaminya.
Merasa permintaannya tidak dituruti, pitam Rizal naik seketika itu juga. Sontak ia pun langsung mendatangi istrinya yang saat itu sedang berada di dalam kamar. Pasangan suami istri muda itu sempat terlibat cekcok, lalu Rizal menampar pipi Vita sebanyak 3 kali. Tak puas dengan tamparannya, Rizal yang sudah sangat kesal kemudian langsung mencekik istrinya itu. Lalu Rizal mendorong istrinya hingga terjatuh dengan posisi cengkramannya masih menempel di leher sang istri. Vita yang tak kuasa menahan cengkraman suaminya hanya terkulai lemas sambil sesekali berusaha memberontak dan melepaskan diri. Namun tanpa rasa kasihan kepada istri yang belum lama dinikahinya itu, Rizal kemudian memanggil kakaknya yakni Sarman yang sedang berada di teras rumah untuk membantunya. Segera Sarman langsung datang memegang kaki Vita yang tak lain adalah adik iparnya yang sudah tak berdaya di cengkraman Rizal. Akhirnya seketika itu juga Vita tidak lagi bergerak dan ia kehilangan nyawanya. Usai memastikan istrinya telah tewas, Rizal kemudian memanggil ibunya yakni Inak yang saat itu sedang duduk di teras rumah dan Rizal meminta ibunya itu untuk mengambilkan tali. Inak pun segera bergegas berlari ke dapur untuk mengambil tali yang diminta oleh anaknya. Setelah itu Rizal yang dibantu oleh Sarman kakaknya lantas mengikat Vita di bagian leher dengan tali tersebut. Lalu mereka menggantungnya di atas pasak paku kusen kamar rumah. Setelah semuanya selesai, ketiga pelaku ini melanjutkan aktivitas mereka masing-masing tanpa rasa bersalah dan seperti tidak terjadi apapun, di mana Rizal pergi ke ladang untuk bekerja. Kemudian sekitar pukul 11:30 siang waktu Indonesia Tengah, Riana adik perempuan Rizal pulang dari sekolah. Setibanya di rumah, seketika Riana langsung menjerit histeris ketika melihat pemandangan menyeramkan di mana Vita kakak iparnya tergelantung seutas tali di balik pintu kamar rumahnya. Riana yang ketakutan lantas berteriak histeris hingga membuat warga sekitar geger. Kejadian itu pun sontak langsung menarik perhatian warga sekitar. Dan tak butuh waktu lama warga sekitar mulai mengerumuni rumah Rizal untuk melihat apa yang terjadi. Dan mereka kaget menemukan Vita yang sudah tidak bernyawa dengan kondisi yang mengenaskan. Salah satu warga kemudian berinisiatif melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib. Menerima laporan itu, polisi pun langsung datang mengamankan jasad Vita serta melakukan olah tempat kejadian perkara. Nah, dengan melihat posisi jasadnya, awalnya warga mengira Vita melakukan bundir. Tetapi pihak kepolisian menemukan banyak kejanggalan. Polisi sama sekali tidak menemukan kecocokan jika Vita tewas bundir. Di mana kejanggalan yang pertama adalah kaki Vita yang menyentuh tanah dan kejanggalan kedua posisi leher yang tergantung sangat rendah. Dengan kejanggalan-kejanggalan tersebut, polisi akhirnya membawa jasad korban ke Puskesmas Tanah Beak, Kecamatan Batu Kliang Utara untuk divisum luar. Petugas medis puskesmas yang melakukan visum luar juga menemukan banyak kejanggalan pada jasad korban. Sehingga petugas medis puskesmas menyarankan kepolisian untuk membawa jasad korban ke Rumah Sakit Bayangkara guna diperiksa lebih lanjut. Dan dari hasil pemeriksaan dokter Rumah Sakit Bayangkara, kemudian disimpulkan bahwa Vita tewas bukan karena bundir, melainkan akibat kehabisan nafas karena cekikan. Dengan penemuan tersebut, polisi lantas langsung bergerak sigap menyelidiki perkara kasus ini. Penyelidikan awal polisi yaitu mencari Rizal sebagai orang terdekat korban, yaitu suami, untuk diinterogasi. Awalnya Rizal pura-pura kaget dan menangis dengan kepergian sang istri. Namun setelah diinterogasi dan ditunjukkan segala kejanggalan-kejanggalan yang ada, Rizal akhirnya menyerah. Dia tidak sanggup lagi mengelak dan ia pun mengakui semua perbuatannya yang telah menghabisi istrinya sendiri. Rizal juga mengakui bahwa perbuatan kejinya itu tidak dilakukannya sendiri, melainkan bersama kakak dan ibunya. Usai mendapatkan pengakuan Rizal, polisi pun akhirnya bergerak menjemput Sarman dan Inak di rumah. Di kantor polisi, Sarman dan Inak juga tidak bisa mengelak dan mereka mengakui turut membantu Rizal menghilangkan nyawa Vita dengan motif dendam dan jengkel dengan perilaku Vita sebagai istri selalu menolak perintah suaminya, tidak patuh kepada suami dan keluarganya,
tidak melayani suami, dan juga acuh tak acuh dengan pekerjaan rumah tangga karena asyik bermain handphone. Akhirnya Rizal dan Sarman serta inak ibu mereka ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka dengan sangkaan penghilangan nyawa berencana. Kasat Reskrim Polres Lombok Tengah mengatakan bahwa aksi ketiganya dilakukan ketika ayah Rizal atau ayah mertua Vita sedang bekerja di hutan kemasyarakatan. Ketiga pelaku ini sengaja melakukan aksinya saat sang ayah sedang tidak berada di rumah. Karena menurut informasi, ayah mertua Vita ini sangat sayang sama menantunya itu. Ayah mertua Vita tidak masalah dengan perilaku Vita yang pemalas. Bahkan terkadang sang ayah mertua akan membela Vita ketika dimarahi oleh Rizal. Sementara itu, selain mengamankan ketiga pelaku, petugas juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa seutas tali nilon warna biru, seutas tali nilon warna putih, 2 unit handphone, dan dengklek kayu. Akhirnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini para pelaku sudah mendekam di penjara dan terancam hukuman mati atau penjara seumur hidup. Pelaku dijerat dengan pasal penghilangan nyawa berencana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP, subsider pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara. Sementara itu keluarga Vita, khususnya orang tuanya, tidak menyangka putri mereka akan berakhir tragis di tangan suaminya sendiri. Menurut mereka, meskipun Vita belum bisa menjadi istri yang baik, namun Vita tidak layak menerima perlakuan keji ketiga pelaku. Masih banyak cara yang bisa diambil tanpa harus menghilangkan nyawanya. Untuk itu keluarga Vita meminta pihak berwenang menjatuhkan hukuman seberat-beratnya bagi para pelaku sesuai dengan perbuatan mereka. Oke guys, sekian dulu ceritaku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.